Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak pernah membayangkan bisa berdiri di Depok, walaupun saya sendiri sebenarnya warga Depok ya. Karena jarang sekali kita Oh, Pak Wali kemana? Oh, kita turun ke bawah juga. Oke, jadi ini luar biasa sekali. Saya tahu Bung Rocky itu kegiatannya luar biasa. Dia berkeliling ke seluruh Indonesia, bahkan keliling dunia gitu ya. Jadi walaupun saya dekat dengan Bung Rocky, tapi kemudian untuk mendatangkan ke Depok itu susah banget. Itu harus diakui seperti itu. Tapi rupanya Pak Wali, saya nggak tahu siapa yang memberi bocoran. Ada dua kelemahannya, sebenarnya tiga kelemahannya Bung Rocky itu ya. Walaupun acaranya sibuk luar biasa, tapi kalau diajak satu ngomongin soal literasi, itu pasti langsung beliau yes. Kedua, nah itu satu yang. Kedua ngomongin naik gunung. Di Depok kan nggak ada gunung gitu ya. Jadi ya literasi. Yang ketiga penghijauan sebenarnya masih bisa Pak. Soal hutan. Tadi begitu dibilang buku literasi, Pak Rocky bilang langsung iya, langsung cari jadwalnya mana yang kosong, dan kalau nggak kosong pun dikosongin untuk datang ke Depok. Jadi mari kita manfaatkan ngobrol bersama dengan Bung Rocky. Tapi biasanya kita ngomong politik Pak Wali. Tapi isunya kalau sama Pak Rocky bisa agak sensitif ini nantinya. Jadi saya khawatir nanti Pak Wali pulang-pulang di sini ditegur sama Pak KDM. Kan gitu ya. Aman ya. Jangan khawatir, walaupun Pak KDM itu Gerindra juga, karena Pak Rocky pasti lebih dekat dengan Pak Presiden dibanding Pak KDM. Rumahnya maksud saya, karena rumahnya di Hambalang itu hanya berjarak berapa? 200 meter ya. Jadi bertetangga dan sering ngerumpi gitu ya Bang Rocky. Oke. Oh jangan dibocorin. Oke, sekarang mari kita langsung saja ke Bung Rocky. Saya silahkan mau ngomongin tadi soalnya jab-jabnya itu sudah dilakukan ketika ninjau buku bersama dengan Pak Wali. Tadi udah jab-jab ya Pak Wali, sekarang mungkin hooknya kita mulai dengar di sini ya Pak Wali. Jadi siap-siap saja Pak Wali, dan nanti bilang aja kalau ditanya nggak sengaja ketemu tadi kok gitu ya kalau hadir. Oke, silakan Pak Wali. Oke, kalau saya ngomong politik berbahaya bagi Pak Wali. Karena dia akan diberhentikan sebagai wali kota dan pindah jadi Menko. Saya senang ada di sini dan ditemui langsung oleh Pak Wali. Coba cari akal bikin pantun dulu. Tiba di Depok, dijemput wali kota untuk berbagi literasi dan narasi. Pada mulanya hanya kata-kata, tapi harus diakhiri dengan aksi. Oke, ini tema yang sebetulnya jadi perintah konstitusi sekaligus perintah agama, yaitu membaca. Konstitusi kita bilang begini, tugas presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Siapapun dia jadi presiden, itu ada perintah konstitusi. Jadi sifatnya imperatif, sifatnya wajib bukan sunnah. Membaca ayat pertama Quran. Jadi ada kesejajaran maksud antara konstitusi kita dan kitab suci Al-Quran. Baca, baca, baca. Cerdaskan kehidupan bangsa. Dari segi itu, komposisi paling bagus adalah memanfaatkan konstitusi untuk mengatur cara hidup netizen dan memanfaatkan ajaran agama untuk mengeratkan cara hidup budaya. Oke, udah kayak ustadz kan belum gua? Oke, saya jadi narasumber. Tahu gak artinya narasumber? Dalam bahasa Sanskerta, nara artinya manusia. Narasumber artinya manusia yang punya pengetahuan. Itu intinya. Bahkan dalam bahasa Yunani
Nara bukan bahasa Yunani, bahasa Sumeria, lebih kuno lagi itu. Nara itu artinya perempuan, wanita, Nara. Di Jepang Nara artinya pohon. Jadi ada kesejaran sebetulnya antara Nara dalam pengertian manusia, pohon yang memelihara kehidupan kita, memberi kita oksigen, dan perempuan sebagai rahim pertama yang mendidik orang untuk punya narasi. Tangisan pertama bayi itulah narasi pertama. Doa ibu pada bayinya itulah literasi pertama. Jadi kita tergantung secara kultural, secara biologis pada perempuan. Kita semua lahir dari rahim perempuan, dibekali dengan kemampuan naratif, yaitu tangisan. Setelah kita keluar dari rahim perempuan, kita pindah ke rahim laki-laki. Rahim laki-laki itu namanya kongres partai. Yang berebut kekuasaan tanpa narasi. Rahim laki-laki itu adalah banggar. Tempat orang mengintip proyek dengan sogok menyogok. Jadi saya membayangkan bahwa membangun narasi artinya mengembalikan kesucian kata-kata itu pada maksud keadilan. Itu namanya membangun narasi. Kalau kampanye itu bukan narasi, itu agitasi, itu provokasi, itu nggak ada narasi dalam kampanye. Kecuali kampanye itu dihidupkan melalui komunitas-komunitas yang berpikir, itu baru narasi itu. Jadi nanti kalau ada pemilihan berikut, presiden, wali kota, gubernur, undang mereka untuk duel naratif. Di mana tempatnya? Di ruangan ini. Bukan di panggung-panggung terbuka. Yang diprovokasi dengan, gak mungkin kita bernarasi ketika kita dihibur oleh musik dangdut. Kita hanya mungkin bernarasi kalau dihibur oleh seniman Betawi kayak tadi. Jadi teman-teman, saya mulai dengan membayangkan bahwa kalau aktivitas ini yang diinisiasi oleh seorang pejabat publik yang menata kota ini dengan pengetahuan primer, maka saya percaya bahwa narasi akan dihidupkan. Pak Wali punya prestasi akademis tertinggi. Dia punya prestasi birokrasi yang lengkap dari kepala desa sampai akhirnya mampu memimpin negeri ini. Itu yang saya ingin terjadi di Republik ini, bahwa seseorang masuk dalam kekuasaan dengan narasi akademis, bukan dengan narasi statistik. Kebanyakan pemimpin hari ini modalnya adalah elektabilitas. Apa itu elektabilitas? Sogok lembaga survei. Itu elektabilitas. Beli suara di lembaga survei. Naikkan statistiknya. Masa depan dari anak-anak muda di Depok adalah memimpin narasi untuk mengucapkan Indonesia yang berpikir. Karena itu mulai sekarang kita filter siapa yang bakal menjadi pemimpin Depok. Yunto pemimpin Jawa Barat, Yunto pemimpin Indonesia. Dia yang mampu menarasikan kerakyatan, kemanusiaan, keadilan, kemerdekaan. Jadi kita mulai dengan fungsi narasi apa? Fungsi narasi adalah memfilter pemimpin. Di dalam kehidupan publik, fungsi naratif artinya memfilter pemimpin. Filter pertama adalah narasi moral. Narasi etika. Pertanyaannya, seorang yang mau memimpin, lolos gak dia dengan narasi etika? Jadi unsur pertama untuk menapis pemimpin bukan elektabilitas tapi etikabilitas, atau dalam agama namanya moralitas. Etikability. Kalau dia lulus ujian etikabilitas, dia kita uji lapisan berikutnya, yaitu ujian intelektualitas. Narasi kedua setelah etikabilitas adalah intelektualitas. Karena pemimpin Depok, dia mesti bersaing dengan pemimpin New York sekarang itu. Hamdani.
Mamdani ini orang biasa menghidupkan harapan masyarakat New York bahwa New York bisa diasuh secara beradab, berbasis pada kerakyatan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi dia, wali kota New York ini seorang sosialis. Kalau pakai narasi sekarang dia Sumitronomics, kira-kira begitu. Dia menghidupkan ethics of care, peduli pada anak yatim, kasih shelter pada orang miskin tuh, mengucapkan prinsip-prinsip feminisme tuh. Jadi Anda bayangkan Amerika sekarang narasinya, narasi utamanya itu narasi Donald Trump diganggu, digugat dan diinterupsi oleh narasi sosialis. Saya ingin satu waktu ada sister city dari Depok, yaitu New York City. Bayangkan New York City itu isinya kapitalis. Satu New York itu isinya adalah apa namanya, financial institution. Wall Street isinya adalah dolar. Jadi kita lihat bagaimana masyarakat sebetulnya berharap ada narasi yang lebih adil dan beradab, sehingga masyarakat New York artinya memilih seseorang yang narasinya adalah kerakyatan. Sangat jauh berbeda dengan sang presiden. Indonesia juga sedang menghadapi problem yang sama. Narasi sosialisme diucapkan oleh Presiden Prabowo. Tapi pertanyaannya, apakah menteri-menteri ini paham tentang narasi sosialisme? Termasuk Menteri Keuangan, paham nggak? Menahan anggaran daerah itu bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kritik Pak Purbaya, bukan sebagai person, tapi sebagai pembuat narasi yang tidak peduli pada kehidupan rakyat. Tentu Pak Purbaya punya alasan. Kepala daerah itu uang dari pusat disimpan di perbankan untuk dapat bunga tuh. Ya, hukum kepala daerahnya bukan rakyatnya yang dibuat terlantar. Kan logikanya begitu. Uang yang tiba di pemerintah pusat adalah kumpulan dari uang rakyat daerah. Kalau kebijakannya salah, perbaiki kebijakannya. Bukan memotong anggaran itu. Sekarang coba kita lihat, narasi daerah itu adalah mau berontak pada pemerintah pusat karena anggaran tidak turun. Berapa jumlah kabupaten kota, berapa? 300, 400 kabupaten kota yang mampu berdiri di atas kaki sendiri berdasarkan pendapatan asli daerah, cuma ada 4 kabupaten. 2 di Bali, Gianyar sama Badung, 1 Banyuwangi, 3 adalah Bekasi. Cuma 4 kabupaten itu yang bisa hidup dengan PAD-nya. Selebihnya mesti ada transfer. Jadi kesalahan Pak Purbaya adalah menganggap semua itu sama. Enggak, cuma 4 yang mampu untuk mandiri. Itu artinya ada narasi yang tidak dipahami oleh Menteri Keuangan, yaitu hak rakyat daerah. Hak rakyat daerah terhadap keuangan pusat yang diambil dari pendapatan korporasi daerah, pajak daerah, kan itu intinya. Jadi narasi keadilan, literasi keadilan hendak kita kuatkan dalam isu-isu yang menyangkut isu publik. Oke. Saya bab satunya bagian itu supaya kita terbuka mengatakan bahwa ada problem dengan narasi keadilan pada bangsa ini. Sekarang saya masuk pada isu yang lebih lengkap atau lebih spesifik, yaitu apa sebetulnya problem kita negeri ini sehingga kemampuan literer dan naratif kita itu nomor 3 di dunia dari bawah. Bayangkan waktu Bung Karno mengucapkan Pancasila, kita bongkar hari ini isi Pancasila. Itulah kumpulan pikiran dunia yang kemudian dikemas secara ringkas, dikemas secara tajam bermutu dalam bentuk 5 sila. Ketuhanan yang Maha Esa, itu debat filosofis panjang selama abad pertengahan di Eropa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, debat di Komintern. Partai Komunis berdebat dengan Partai Liberal. Narasinya dibaca oleh Bung Karno.
Persatuan Indonesia itu tema nasionalisme, kesatuan itu tema di dalam filsafat Immanuel Kant. Bertemu dengan filsafat Sun Yat-sen tentang nasionalisme itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam segala macam demokrasi itu adalah percakapan abad 20 tentang hak rakyat untuk memerdekakan pikirannya sendiri dan merasa setara di depan kekuasaan. Semua itu narasi dunia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu narasi Marxisme. Dibaca oleh Bung Karno, diperdebatkan dengan Tan Malaka, diulas oleh Sultan Syahrir, dimasukkan prinsip Islam oleh Nasir, Buya Hamka. Kita kaya dengan narasi. Kenapa sekarang narasi kita berhenti? Semua orang merasa paham tapi tidak mampu untuk mengucapkan dalil bahwa dia paham. Itu namanya pura-pura paham. Atau fura-fura faham alias fufu-fafa. Fura-fura faham. Ada yang rusak di dalam situasi kita. Nah, kerusakan itu mau kita perbaiki supaya ada kejujuran dalam bernarasi. Narasi yang disebut narasi, kalau dia dipertengkarkan, kalau saya punya narasi dan tidak ada yang melakukan kontra narasi, narasi itu bisa dalam kalimat, bisa dalam berita, bisa dalam puisi, bisa di dalam skripsi, bisa di dalam disertasi. Itu semuanya narasi. Intinya ada argumen, ada dalil di dalam narasi. Kalau saya punya narasi dalam bentuk kalimat pendek, satire, kalimatnya saya ucapkan karena diargumentasikan lewat FNN. Narasi Anda sebagai akademisi bikin skripsi, bikin disertasi. Kalau narasi itu setelah Anda ucapkan tidak ada orang yang membantah, itu artinya Anda barusan membuat naskah doa. Doa tidak boleh dibantah, narasi harus dibantah. Jadi pikiran yang diucapkan tanpa dibantah itu artinya jangan diganggu karena dia lagi berdoa. Beda artinya antara berpikir dan berdoa. Berpikir harus diganggu, berdoa tidak boleh diganggu. Negara harus hiruk pikuk dengan narasi. Keheningan ada di pusat-pusat kekudusan. Beda itu. Jadi kalau mulai ada kekuasaan yang ini berisik narasi netizen, protes kiri kanan. Ya memang itu yang namanya demokrasi. Demokrasi harus berisik. Nah sekarang kita coba ukur apakah demokrasi kita sudah menghasilkan narasi yang berisik atau sekedar hiruk pikuk. Hiruk pikuk itu bunyi tanpa partitur. Dalam ilmu musik namanya kakofoni. Asal bunyi itu. Saya mau tanya pada netizen di Depok, apakah kalian memproduksi narasi atau sekedar memproduksi kakofoni? Narasi artinya percakapan matamu dengan teks di depanmu dan diolah di otak. Itu namanya narasi. Narasi menghisap kalimat lalu jadi sedimen di pikiran, menjadikan badai di kepala. Narasi harus menghasilkan badai di kepala. Sekarang coba jujur, berapa banyak kalian yang mengkonsumsi sosial media hanya dengan mata, bukan dengan narasi? Netizen sekarang hidup melalui tuntunan algoritma, bukan lagi tuntunan metodologi, bukan lagi tuntunan ideologi itu. Jadi narasi yang terbentuk akhirnya jadi hiruk pikuk doang. Anda membaca dengan jempol. Anda tidak menunda reaksi untuk diolah di kepala. Apa akibatnya? Akibatnya setiap kali Anda upload pikiran Anda lewat sosial media, cloud, artificial intelligence membaca. Oh, jenis pertanyaan yang diajukan ke artificial intelligence dangkal betul. Lalu disurvei dari mana? Oh, dari Indonesia bagian barat. Bagian barat di mana?
Depok misalnya, maka akan dirumuskan oleh mesin pencari ide, Depok itu tidak perlu dilayani karena pertanyaannya dangkal. Tapi Depok bisa mengatakan kedangkalan itu di masa lalu, bukan hari ini. Anda buktikan itu. Sejak sekarang Anda mesti ajukan pertanyaan bermutu pada artificial intelligence supaya terbaca bahwa ada narasi intelektual dari kota Depok. Saya ingin Depok ini jadi, biarkan IKN jadi ibu kota negara. Biarkan WUS jadi model kereta cepat. Saya ingin netizen Depok itu jadi ibu kota pikiran. Dan jadi kereta cepat intelektual. Itu kenapa? Karena lokasi Depok itu dikepung oleh ilmu pengetahuan. 2,4 juta penduduk Depok dibagi dengan jumlah universitas yang ada di Depok sini nih. Rasionya cukup untuk menghasilkan pikiran bermutu dari Depok. Itu yang kita sebut literasi. Jadi mulai sekarang ajukan pertanyaan kritis, menggelenglah pada setiap dalil supaya terjadi didaktika, terjadi dialektika. Kalau kalian mahasiswa, kalian pelajar gak ada soal, menggeleng pada guru, jangan manggut-manggut. Supaya terjadi percakapan, kalau Anda manggut-manggut gak akan terjadi percakapan. Guru harus menganggap murid itu teman berpikir. Baru dianggap sebagai anak didik. Karena mendidik artinya mencari teman bertengkar dalam pikiran. Itu maksudnya. Jadi sekali lagi, ini kesempatan terbaik untuk memulai satu ide yang dipelopori oleh Pak Wali, menjadikan Depok ini ibu kota intelektual NKRI. Ya memang kadang-kadang nggak bisa viral, iya nggak ada problem. Tapi buat apa kita viralkan sesuatu yang dangkal? Yang isinya adalah kegiatan demagogi. Depok mesti memproduksi pedagogi. Pedagogi artinya pendidikan, demagogi aslinya asbun. Saya dan Pak Hercu lakukan itu setiap hari. Bukan sensasi yang kita cari tapi substansi. Karena itu dialektikanya diperlukan. Karena itu podcast itu harus memungkinkan orang mencari referensi setelah baca podcast, dengar podcast. Bukan sekedar ikuti podcast saya dengan Pak Hersu. Saya sengaja kasih di situ. Hersu Beno Arif juga sengaja bertanya hal-hal yang akademis supaya diprovokasi mencari referensi setelah mendengar podcast itu. Itu bedanya FNN dengan talk show. Yang bikin saya malas itu karena harus melayani kedunguan. Jadi teman-teman sekalian, saya percaya bahwa ada momentum untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir. Momentum itu mesti kita rubah menjadi monumen. Depok harus menjadi monumen Indonesia yang berpikir. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Rocky. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Rocky, jangan hanya manggut-manggut apa yang disampaikan oleh Bung Rocky. Saya tahu banyak bohongnya kok tadi itu. Ya. Jadi harus Anda lawan dengan pertanyaan. Silakan yang mau mengajukan pertanyaan. Yo, boleh. Kita bagi ya, ada wanita, ada itu. Saya kasih perempuan wanita dulu yang pertama ya, Ibu. Satu, ada dua. Nah, di sana tiga. Tadi Bapak itu satu ya dari ini ya, belakangnya. Jadi 5 orang dulu ya. Ya, ada ketiga ya. Nanti belakangan ya. Nomor 1, 2 orang Ibu dulu. Di mana kasihnya? Janji Anda tidak menyetujui semua pendapatnya Bung Rocky ya. Cang Rocky jangan disetujui semua ya pendapatnya ya. Silakan. Tolong dibantu yang ini. Yang ini. Atau di tengah sini aja ya biar enak nanti ya. Tengah aja ya biar enak. Semua yang bicara siap-siap di sini tadi ya. Nomor 2 perempuan tadi di sini. Ada satu lagi yang nomor 2 ya sini terus nanti
3 di sini, yang belakang tadi ya itu ya. Yang tadi siapa belakang? Anda ya? Oh itu ya Satna. Terus Bapak tadi ya, satunya lagi di belakangnya. Oke, 5 orang. Yuk silakan sebutkan namanya, sekalian kenalkan dan asalnya dari mana. Silakan. Terima kasih Bung Hersubeno. Saya Bu Iron ya. Iron. Ya, you can call me with Iron Woman. Oh, Iron Oke. Woman. Ya. Oke, ya. Halo, Bung Rocky. Wow, saya tidak nyangka ternyata lebih tidak kalah ganteng dengan kepala dinas saya. Waduh, luar biasa. Mana kepala dinasnya? Kepala Jawab, dinas jangan di saling Sporyata, tunjuk. Bung. Oh, Dinas gitu. Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Ya, Pariwisata. ya. Oke. Ya. Oke, Bung Rocky, saya tadi pertama datang ke ruangan ini langsung melihat temanya, membangun akal sehat melalui budaya membaca. Mohon izin Pak Wali, saya pikir ini dari Bung Rocky atau dari panitia begitu. Tadi Bung Rocky ingin kota Depok menjadi ibu kota pikiran. Nah, saya ini punya banyak ide-ide, punya banyak pikiran, bagaimana ya supaya saya sebagai ASN, narasi yang dibangun, narasi itu kan Bung Rocky bisa jadi narasi, ini yang Bung Rocky maksud, narasi dalam bentuk cerita atau sudah tertulis. Kalau misalnya dalam bentuk tertulis itu bisa menjadi suatu kebijakan dari Pak Wali Kota. Nah, kami sebagai ASN nih, Bung Rocky, kan sangat sensitif nih untuk Ya, hati-hati ya Bu ya, pulang-pulang nanti. untuk ini ya. kebijakan promosi ya. Nah, bagaimana menurut Bung Rocky promosi yang jabatan akal sehat, ada kemudian nurani, di sana ada intuisi, ada bisik-bisik. Mudah-mudahan tidak ada ini. Terima kasih Bung Rocky, mohon arahan. Saya curiga, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya curiga ini banyak aspirasi dari ASN yang lain. Oh, Ibu udah berapa lama jadi ASN? Tolong kasih mic. ini mau satu-satu atau langsung 5? Satu-satu dulu ya. 24 tahun Jadi ASN. Bung Rocky, awalnya saya menjadi guru 19 tahun, Oke. 5 tahun menjadi pengawas sekolah SMP, jadi mindset saya ini mengawasi. Oke. Begitu, dan sekarang saya di bawah Pak Kepala Dinas Ya. Pendidikan. di Sporyata. Terima Oke, kasih. rencana Ibu rencana pensiun dini kapan? Oh iya, betul Bung, saya pernah berencana mau pensiun dini. Ya kan, melihat apa yang terjadi di lapangan dan apa yang harus saya capai. Wah, mau pensiun dini nih. Tapi kemudian saya pakai akal sehat saya ini tadi melalui membaca, saya kumpulkan referensi. Belum masanya nih pensiun dini. Bila saya masih bisa bermanfaat, saya akan lanjutkan. Oke, terima kasih. Boleh ya. Ya. Lanjutkan dulu atau langsung jawab? Beberapa deh. Silakan Ibu berikutnya ya. Terima kasih Bung. Ya. Ya. Halo Bung Rocky, Halo. perkenalkan nama saya Siti Roya, seorang guru dari salah satu, saya sebutin aja ya sekalian promosi SMP IT Al-Hikmah Cimanggis Depok. Bung Rocky, saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam. Nah, tadi itu dijelaskan sama Bung Rocky tentang fungsi narasi itu adalah memfilter pemimpin. Nah, fungsi yang pertama narasi itu adalah narasi moral atau etika. Hal ini sesuai dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diturunkan ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Itu etika, berarti sesuai sekali apa yang disampaikan oleh Bung Rocky. Selanjutnya adalah intelektualitas, ini juga sejajar dengan dalil dalam agama Islam Al-Mujadalah ayat 11, bahwa segala sesuatu itu haruslah dipenuhi dengan dua, gitu ya, satu iman, kedua ilmu, maka Tuhan akan mengangkat derajat kalian beberapa derajat. Tapi yang saya tanyakan di sini Bung Rocky, ternyata ada yang tidak Bung Rocky sampaikan, kayaknya narasi moral atau etika, selanjutnya intelektualitas.
ada sesuatu yang membuat seseorang tertipu, Bung Rocky. Tidak hanya pandai membaca, tidak hanya pandai membaca apa yang tertulis, tetapi dia juga harus membaca lingkungan. Pada kenyataannya, seseorang yang rajin membaca, seseorang yang rajin membaca narasi, banyak terbodohi dengan circle yang memang di dalamnya ada kegelapan. Termasuk dalam politik, saya pikir. Artinya seseorang yang bersih, seseorang yang katakanlah dia polos gitu, terjaring pada sesuatu yang kotor, nah, dikhawatirkan dia akan menjadi kotor. Pertanyaan saya kepada Bung Rocky, selain dua hal yang saya sampaikan, tips apa untuk menjadikan seseorang itu konsisten berjalan di atas kebenaran, sedangkan kebenaran itu adalah sifatnya personal. Benar menurut Bung Rocky, ternyata mungkin tidak terlalu benar di hadapan saya, dan benar di hadapan saya ternyata belum tentu benar di hadapan Bung Rocky. Terima kasih, demikian yang saya sampaikan. Oke. Ya pertanyaannya ya dua dulu ya. Oke, dua dulu yang lain sabar ya. Tadi. Dua kegelisahan yang diucapkan secara hati-hati melalui pertanyaan yang tajam. Sekarang saya mau pilih, membongkar sumber kegelisahan itu atau langsung menjawab pertanyaannya. Status seseorang selalu dihidupkan melalui dua fakultas. Fakultas harapan dan fakultas kenangan. Pada waktu Anda memutuskan untuk percaya pada harapan, maka Anda akan aktifkan bagian otakmu, lobus frontal, untuk pergi mengkalkulasi risiko dari harapan itu. Sebaliknya, kalau Anda merasa harapan itu dicapai, Anda nikmati memori kenangan itu. Dua aktivitas kognitif yang memungkinkan kita gelisah. Kalau saya boleh jadi psikolog dua teman itu, perempuan selalu ada di dalam kegelisahan eksistensial. Dalam ilmu jiwa namanya, perempuan tidak mampu mengucapkan secara naratif yang logis kegelisahan dia, bukan karena dia tidak mampu mengatakan itu, tapi dia mesti memilih logika, grammar yang sebetulnya dikuasai oleh laki-laki. Percakapan politik, percakapan akademis, percakapan intelektual selalu memakai narasi atau grammar laki-laki. Ada subjek predikat, teratur koherensinya tuh. Ada bagian asumsi, ada bagian analisis, ada bagian kesimpulan. Hierarkis. Nah, kalau perempuan gagal mengucapkan bukan karena dia tidak mampu berpikir, tapi dia tidak, sebut aja, tidak ramah dengan bahasa yang terstruktur itu. Dalam ilmu psikologi, si perempuan mengalami gejala yang disebut, saya cari istilahnya. Dia mengalami gejala, saya berupaya untuk membaca bagian perempuan sehingga saya gagal karena saya berpikir sebagai laki-laki akhirnya kan. Itu konsekuensinya. Oke, nanti saya cari momentum dulu. Dia mengalami gejala delirium. Nah, coba di Google itu, delirium, D-I-L-I-R-I-U-M. Delirium artinya jenis gangguan psikologis pada perempuan karena tidak mampu mengeksplisitkan pikiran dia. Jadi memang kita berutang peradaban pada perempuan. Kenapa? Karena dari awal, misalnya seorang filsuf yang dianggap pemulah dari ilmu pengetahuan, Aristotle misalnya. Aristotle bilang begini, perempuan itu adalah anak-anak yang bertubuh besar. Tubuhnya bertumbuh, otaknya tidak. Dari awal, peradaban bias pada perempuan. Karena itu perempuan gak bisa memimpin.
dianggap tidak punya pengetahuan untuk mengkalkulasi. Tapi itu adalah yang kita sebut cara berpikir yang misoginis. Cara berpikir yang merendahkan perempuan tuh. Perempuan tidak mampu untuk bekerja di ruang publik, karena itu dia harus tinggal di ruang privat. Karena fisiknya tidak kuat untuk berhadapan dengan problem-problem publik. Akibatnya dia tinggal di rumah aja, di wilayah domestik. Kalau kita lihat statistik, perempuan dianggap nggak bisa nyupir, karena itu tinggal di rumah. Lebih banyak perempuan yang tewas di dalam rumah ketimbang yang tewas di jalan raya. Jadi rumah itu yang disebut sebagai istana perempuan sebetulnya killing field. Anda baca statistik. Kalau perempuan nggak bisa nyupir, itu dia tewas di jalan raya. Tewas karena disiksa oleh suaminya. Yang pulang kantor, kopinya nggak ada gula lagi tuh. Ditampar istrinya, disiksa. Padahal gulanya jadi mahal karena kebijakan import itu dikuasai oleh kartel. Contoh, perempuan yang akhirnya bunuh diri karena dipaksa menggugurkan kandungan oleh pacarnya tuh, nggak tahan. Jadi dari awal peradaban itu berpihak pada laki-laki. Sehingga bila hari ini ada dua perempuan mengucapkan kegelisahannya, itu artinya dia sudah terbebas dari patriarkisme. Dan Depok mesti merayakan hari pembebasan itu. Perempuan yang tadinya delirium artinya unspeakable, tidak mampu mengucapkan unspeakable. Sekarang dua perempuan ini jadi unstoppable, nggak bisa lagi dihentikan. Pak Wali, saya berusaha untuk menjawab muter-muter supaya kasusnya itu dia buka sendiri nanti. Kan saya mesti membaca itu. Kalau saya tanya apa kasusnya, oh itu masuk pengadilan nanti. Jadi saya perkuat kegelisahan teman-teman, terutama perempuan, yang merupakan fakultas pertama dari peradaban. Tadi perempuan dianggap secara fisik kurang kuat dibandingkan laki-laki. Coba saya uji sekarang. Kalau ada laki-laki yang bisa menstruasi, hari kedua dia pingsan. Kalau ada laki-laki yang bisa melahirkan, bukaan ketiga dia tewas. Karena laki-laki tidak disiapkan oleh alam semesta untuk mengalami jenis kesakitan yang namanya misery, keperihan. Laki-laki bisa tahan rasa sakit secara fisik, namanya pain. Perempuan mampu menahan pain, sakit fisik, sekaligus sakit batin, misery. Karena dia mesti merawat bayinya. Dia bayangkan bahwa oke, pajak akan dipaksa lagi, bahwa utang wus itu akan dibebankan pada anaknya nanti itu 60 tahun ke depan. Dia sudah membayangkan itu sebagai harapan yang tidak mungkin dia peroleh. Misery timbul di dia tuh. Jadi sekaligus kita baca bahwa narasi itu, saya tadi katakan, dimaksudkan untuk menggedor bahkan menjebol narasi otoriter, yaitu kekuasaan. Itu namanya narasi feminis. Seorang feminis Amerika namanya Audre Lorde bilang begini. Audre Lorde ini seorang perempuan Muslim, kulit hitam, miskin. Audre Lorde hidup di dalam masyarakat kulit putih mayoritas Protestan, kaya. Audre Lorde artinya memilih untuk berontak dari kultur politik patriarki Amerika dengan menulis satu artikel pendek, mungkin cuma 2 halaman, judulnya The Master's Tool Will Never Dismantle the Master's House. Apa bahasa Indonesianya? Peralatan raja
tidak mungkin dipakai untuk meruntuhkan istana raja. The master's tool will never dismantle the master's house. Karena itu mesti pakai peralatan dari luar. Nah, kritik itu sampai sekarang kita pakai sebagai peralatan untuk membongkar narasi-narasi patriarkis yang menumpuk dalam kurikulum sekolah, menumpuk dalam regulasi-regulasi politik. Nah, kesetaraan manusia itu dijaminkan justru bila kita bisa menjebol narasi itu. Jadi dua teman tadi memungkinkan kita untuk paham bahwa ada narasi subversif dari kalangan perempuan untuk membela ketidakadilan, dan narasi itu didasarkan pada ethics of care, etika kepedulian. Terima kasih. Oke, jangan dianggap ngomporin ya tadi ya. Nanti habis ini pulang-pulang bersekutu ini emak-emak di sini. Oke, sekarang dari sini ya kita balik. Bapak dulu yang pakai kemeja putih ya Pak ya. Kepala dinas juga Bapak ya. Oke, silakan. Apa kepala dinas yang digugat tadi bukan? Setelah itu di belakangnya, dan nanti yang di sini ya, nomor 3 yang di sana dulu, yang di belakang ya. Mohon izin Pak Wari. Terima kasih Bung Rocky. Selama ini kalau saya lihat Bung Rocky itu di TV, ya di TV, di YouTube seperti itu ya. Dan kalau saya lihat narasi-narasi yang dibangun oleh Bung Rocky itu selalu berfilsafat, ya. Dan tidak semua orang bisa masuk ke sana. Kalau dia bertentang berarti salah, gitu seperti itu. Seperti filosof Aristoteles, Plato, Socrates. Socrates malahan dia itu dibunuh Pak karena pendapatnya. Padahal pendapatnya itu benar, setelah dia dibunuh baru orang tahu. Tapi udah terlanjur. Begitu juga dengan Bung Rocky. Ya Bung Rocky ya. Ini asosiasi orang udah maju kemana-mana ini. Karena saya anggap Bung Rocky ini orang filsuf ya. Oke. Selalu berfilsafat ya. Seperti tadi ibu-ibu, mungkin nggak sampai pemikirannya apa yang disampaikan oleh Bung Rocky ini seperti itu ya. Yang ingin saya tanyakan Bung Rocky, apa perasaan Bung Rocky, saya anggap sebagai filsafat ya Pak ya, ketika mengatakan orang dungu, ketika pendapat orang itu salah, padahal menurut yang bersangkutan itu benar, tapi karena mungkin dia nggak berpikir secara filsafat. Contoh tadi kata Bung Rocky, bahwa kebijakan Pak Purbaya yang menahan uang daerah itu keliru. Ketika beliau mengambil kebijakan itu, saya nonton TV, saya mengatakan benar Pak. Termasuk saya, oh benar Pak Purbaya. Namun ketika saya mendengar penjelasan Bung Rocky, karena saya orang pemerintahan, oh benar. Itu kan orang pemerintahan, karena uang itu uang pajak harus kembalikan pada rakyat. Nah ini saya tanyakan nih Bung Rocky, parameter akal sehat itu seperti apa? Apakah berdasarkan pendekatan seperti itu? Contoh tadi mungkin Pak Purbaya, Pak Menteri, benar apa yang menjadi kebijakan dia berdasar ilmu pengetahuan yang dia miliki. Tetapi ketika orang filsuf berbicara ini keliru. Karena orang selalu berpikir berdasarkan hakikat daripada yang dinarasikan itu. Kira-kira gitu. Apakah berdasarkan pendekatan? Misalnya kan tadi Pak Menteri benar dia bilang, kata Bang Rocky salah. Nah pendekatan apa yang harus kita gunakan Pak? Kira-kira gitu Pak. Parameternya dan pendekatannya Pak. Makasih Bung Rocky. Oh, boleh disebutkan Bapak namanya dari dinas apa tadi Pak? Boleh disebutkan namanya dulu Pak, sama dinasnya dulu? Nama saya Manto, Disnas Kominfo. Diskominfo. Ya. Silakan. Yang di belakangnya langsung ya. Enggak, nanti Pak sudah ditentukan tadi yang di belakangnya, di belakang yang baju kotak-kotak ya. Ya ini. Nanti yang Akhirnya ketemu juga sama Bang Rocky Gerung. Perkenalkan, nama saya Torben Randu Oroh. Saya juga keturunan dari Minahasa Pak. Cuma di sini Pak Rocky kita terkenal sebagai presiden akal sehat ya. Nah Bang Rocky kok wakil presidennya nggak pernah diajak. Wakil presiden nggak pernah diajak, wakil presiden akal sehat. Dia nggak punya narasi. Oke, Bang Rocky. Ada. Oh ada ya.
Bang Rocky, menarik sekali nih. Bang Rocky bisa ke Depok ini, dan memang Depok ini butuh pemikir seperti Bang Rocky untuk lebih melejit lagi ya. Nah ini saya melihat bahwa membangun akal sehat melalui budaya membaca ini masih ada satu kata lagi, kurang judulnya Bang Rocky. Membangun akal sehat melalui budaya merdeka membaca. Karena sekarang buku banyak dilarang Bang Rocky. Jadi kita nggak bisa bebas membaca, sementara kita kan butuh ilmu pengetahuan itu harus free, merdeka. Nah itu seperti apa tanggapan Bang Rocky? Cukup? Terus ada lagi. saya satu lagi nih yang paling luar biasa tadi yang dimanifestasikan oleh Bang Rocky tadi barusan, bahwa Depok ini bisa menjadi kota apa tadi? Ibu kota pikiran. Ibu kota pikiran, ibu kota perpikiran. Dan itu sebenarnya sudah terjadi Bang Rocky pada abad ke-18 sebelum Bung Tan Malaka lahir sebagai Bapak Republik, sebelum para pendiri bangsa Indonesia ini berkumpul berdiskusi membahas Republik, Depok itu sudah berdiri Republik, Bang Rocky. Betul nggak Bang Rocky? Artinya pemahaman pemikiran modern di Depok ini sudah sangat maju sekali pada zaman di abad ke-18 itu. Akhirnya tahun 17 sekian lah. Nah, itu sangat cocok ketika Depok itu menjadikan pusat-pusat pemikir. Nah, permasalahannya Bang Rocky ketika Depok ini, ya saya sangat terima kasih sekali ya, tepuk tangan buat Karang Taruna Depok. Ini sebuah peristiwa besar, acara Depok Literasi ini sangat luar biasa ya. Terima kasih juga buat Pak Wali Kota Depok. Ini baru terjadi di kota Depok, ini sejarah luar biasa. Karena apa? Ciri-ciri sebuah kota itu menuju maju ya, majukan literasinya. Seperti itu. Jadi udah tagline-nya udah tepat. Depok maju ya, literasi harus diperbanyak, diperluas. Cuma pertanyaannya Pak Rocky, anggaran Dinas Perpustakaan di Depok itu sangat jauh. Jadi banyak buku-buku itu masih yang lama-lama jadul-jadul lah di perpustakaan itu. Nah saya berharap supaya dengan Pak Rocky ada di sini itu tolong bisikin Pak Wali gitu, anggaran perpustakaan tambahin, ya. Dinas PU dikurangin Ya. karena ini sesuai dengan spirit yang tadi Pak Rocky katakan, bahwasanya apa, amanat konstitusi sudah jelas, mencerdaskan kehidupan bangsa yang pertama, bukan membangun bangsa ya kan. Buat apa kita bangun infrastruktur kalau rakyat kita bodoh, nanti yang pakai siapa? Nah ini sangat luar biasa. Artinya saya berharap gini Pak Rocky, bisikin Pak Wali, anggaran Dinas PU dipenggal setengah, taruh di Dinas Perpustakaan. Ini bukan pesanan Pak Utang, saya bukan. Saya karena suka ke perpustakaan dan baca buku. Baik, itu aja harapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung aja ke sana ya. Satu lagi ya. Langsung berdiri Bang ke depan. Dua. Satu dulu ya. Dua dulu nanti. Dua aja. Bang, nanti dulu Bang. Dua dulu katanya. Dua aja dulu ya, aja. supaya Ya nanti Anda kesempatan pertama ya. Kan banyak, masih ada waktu. Oke. Ya saya setuju. Anggaran PU dipindahkan ke anggaran PU. Ya kan? Lo Anda maksudnya gitu kan? Anggaran PU dipindahkan ke anggaran PU. PU artinya perpustakaan umum. Oke. Saya punya metode untuk mengulas sesuatu dengan menegasikan lebih dahulu itu, bukan mengafirmasi. Pikiran disebut pikiran kalau dia punya kemampuan menegasi. Negativity is essential to thinking. Menegasi itulah namanya berpikir. Jadi kalau Bapak tanya tadi, kenapa saya berbeda pendapat? Supaya pendapat itu diuji. Pendapat hanya disebut pendapat kalau dia sudah pernah diuji. Kalau nggak diuji itu fatwa. Bahkan fatwa ulama bisa ada ijtihad. Saya melakukan ijtihad aja kan. Apalagi dokumen publik itu. Jadi saya katakan bahwa di dalam konstitusi ada perintah keuangan daerah itu dikembalikan daerah. Ini cuma dititipin doang pada pemerintah pusat, ambil secukupnya lah. Apalagi kalau kita periksa secara lebih administratif, uang tiba di daerah
hari Senin, tidak mungkin hari Selasa jadiin proyek. Ada waktu perencanaan, perhitungan, lelang segala macam. Nah kalau begitu uang belum ada, disimpan di bawah bantal. Kan logikanya begitu tuh. Tetapi Pak Purbaya bypass itu dengan menganggap bahwa semua bupati itu hanya ingin menyimpan supaya dapat bunga. Karena malas untuk bikin proyek, karena kalau bikin proyek KPK udah tungguin. Kan itu kecurigaan seorang politisi. Padahal Purbaya bukan politisi mestinya. Dia mestinya jadi seorang birokrat yang paham konstitusi itu. Kritik saya di situ. Kan itu mencekik rakyat. Dia kesel pada si bupati tapi rakyat yang kena tuh. Itu poinnya. Dan banyak hal yang saya lakukan dengan kritik yang sama tuh. Statistik kan banyak bohongnya tuh. Gini rasio misalnya. Misalnya di Depok ini ada petugas statistik datang. Nanya ke saya, Pak Rocky, pengeluaranmu sehari berapa? Saya bilang saya keluaran uang sehari itu 10.000. Oke. Dia tanya pada investor yang mau bikin kereta cepat mampir di Depok misalnya. Berapa pengeluaran sehari? Si oligarki bilang 10.000. Oke. Jujur. Dia tanya pada mahasiswa dari Bima yang kos di Depok, kuliah di UI, berapa pengeluaran sehari? 10.000. Saya keluarin 10.000, oligarki keluarin 10.000, mahasiswa kere itu keluarin 10.000. Gini rasionya 0. Kan nggak ada ketimpangan di situ. Kita baru mulai mencuri kok bisa 0 ya. Kalau si petugas pajak, petugas sensus itu tanya ke saya, kenapa Cah Rocky, Cang, kalau Cah wilayah apa? Cah tuh panggilnya Cah. Ya nggak ada daerah yang pakai Cah, bukan Cang itu. Malang, Indonesia Timur, Jawa Timur. Cang Rocky pengeluaran per hari cuma 10.000. Saya bilang, saya nggak mau kelebihan kolesterol, karena itu saya hanya makan pisang Ambon. Pisang Ambon itu 10.000 dapat 3 tuh. Saya makan pagi pisang Ambon, siang pisang Ambon, malam pisang Ambon. Karena dalam pisang Ambon saya tahu nutrisinya lengkap. Pisang Ambon itu karbohidratnya ada, proteinnya ada, cairannya ada. Cuma itu saya butuh tuh. Karena hobi saya adalah manjat tebing, bukan manjat kekuasaan. Oke. Jadi saya jujur cerita begitu. Ditanya pada si oligarki, investor itu, kenapa cuma keluar 10.000? Ya karena kata dokter saya punya penyakit, maka minum vitamin aja. Dia beli vitamin 10.000, sama pengeluaran dia dengan saya. Mahasiswa ditanya, kenapa cuma keluarin 10.000? Ya karena saya makan pagi 5.000, nasi banyak tuh, tempe kuah. 5.000 lagi, ya saya beli promah buat nahan sakit mah dia. Secara kuantitatif pengeluaran saya, pengeluaran si investor dan mahasiswa 10.000, jujur kita 10.000. Headline-nya pasti begitu. Tidak ada kesenjangan di Depok, pasti. Karena yang ditanya adalah expenditure, pengeluaran harian, bukan pendapatan harian. Jadi statistiknya berbohong kan. Kenapa? Statistik Indonesia tentang pendapatan orang itu nggak ada, bohong semua tuh. Nipu semua tuh. Jadi itu penanda bahwa kita harus tadi kritis dengan mengatakan salah dulu. Baru kita berdebat. Ya, saya mesti katakan Purbaya salah. Baru timbul perdebatan tuh di mana yang salah, metodologinya kah, asumsinya kah, atau konklusinya yang terlalu politis. Itu dasarnya. Nah, saya memakai filsafat sebagai metode berpikir, bukan sebagai doktrin. Dan orang selalu anggap bahwa filsafat itu, apalagi kalau Rocky Gerung yang pakai filsafat, itu akan menyesatkan. Jadi orang takut bertengkar berbasis filosofi, karena dianggap saya akan menyesatkan. Padahal memang saya ingin menyesatkan. Supaya
kalian tersesat di jalan yang benar. Tapi memang ada suasana orang benci pada filosofi. Padahal dari awal logika itu diajarkan di dalam Quran, namanya ilmu mantik. Reasoning, nalarnya mesti persis itu. Tidak mungkin Allah yang Maha Kuasa memberi kita otak tanpa basis logika. Semua tanda-tanda alam mesti dibaca dengan otak, artinya pakai logika. Kan itu dasarnya kan. Sebelum temuan empirisisme ada, semua orang berpikir secara logis saja. Jadi jangan takut dengan filosofi. Filosofi itu cuma peralatan. Dan peralatan yang paling bagus adalah diumpankan untuk terjadi percakapan. Jadi logika membuka percakapan. Dengan kata lain, di dalam logika narasi dimaksimalkan. Apa yang dimaksimalkan? Ujian naratifnya. Begitu kira-kira. Ya, silakan udah ya sekaligus tuh. Supaya nanti ada buku-buku ya, tentang satu dulu ini. nanti yang terakhir ini, terus Saya nanti ingin ke ada perempuan banyak dulu satu buku-buku. ya, dua dulu ya, nanti Oke. ntar dulu ya, dua dulu katanya dua-dua, nanti setelah itu Anda ya. Oke, satu ibu di sana ya, nanti sekalian aja berdiri di sini ya, silakan. Jadi Pak Wali, tolong beli lebih banyak buku-buku tentang ilmu mantik, logika dan sejarah itu penting. Ya. Oke, silakan sebutkan namanya, dari mana Anda? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rapli Pata, saya berasal dari Sumatera Barat, lebih tepatnya Tanah Datar ya. Jadi gini Bang Ruki, saya kan penggerak volunteer namanya Indonesia Book Party ya. Bagaimana kita bergerak di bidang literasi untuk supaya masyarakat itu minat membaca. Tapi di baliknya itu masih kurangnya minat baca untuk di kalangan masyarakat. Dan juga saya pernah menemukan suatu yang sangat miris ya. Anak kelas 1 SMP tidak bisa membaca buku. Di salah satu sekolah dasar negeri gitu. Di daerah Bogor, daerah Kabupaten Bogor lah. Bukan di Depok ya? Enggak. Ya. Saya mau mempertanyakan, ada dua pertanyaan. Pertama, bagaimana cara untuk efektif budaya membaca di Indonesia itu lebih naik lagi value-nya tuh. Dan kedua, apakah kita bisa memberikan insentif tiap bulan untuk masyarakat diberikan membeli buku gitu. Karena di negara Singapura dan Malaysia itu memberikan masyarakatnya insentif untuk membeli buku supaya masyarakatnya itu bisa berpikir lebih luas, berpikir dengan lebih matang, karena di saat pemerintah lagi bingung, masyarakat itu peran penting untuk kedepannya negara itu akan maju. Terima kasih. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk silakan Bu, langsung aja nggak apa. Dua-dua aja ya kita bikin ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Esi, saya dari Dinas Sosial. Soal Tadi promosi lagi menggaris bukan ya? Bukan ya? soal bukan promosi lagi ya, bukan ya? Oh tidak, Oh, saya enggak. tidak akan menyoroti itu. Tidak. Ya. Tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bung Rocky terkait harapannya agar Depok menjadi epicentrum berpikir nasional. Itu ya kalau tidak salah saya menangkap. Depok bukan hanya kota yang memiliki banyak universitas, tapi juga banyak percakapan bernas. Pertanyaan saya Bung, bagaimana kita bisa mentransformasikan budaya membaca dari sekedar aktivitas kognitif menjadi infrastruktur moral berpikir yang melahirkan akal sehat kolektif? Dan langkah apa yang paling nyata agar Depok tak hanya dikenal sebagai kota akademis, tapi juga menjadi ruang publik yang menumbuhkan rasionalitas, nalar ilmiah, dan keberanian berpikir bebas. Terima kasih. Silakan Bung. Oke, itu pertanyaan terakhir itu jadi judul disertasi itu berat. Oke, coba kita ulas kecil-kecil kegagalan kita hari ini
baru tahu bahwa kita gagal membentuk bangsa yang naratif. Tadi banyak buku jadul, berbanyak buku baru, nggak ada buku lama. Bahkan buku baru yang tidak dibaca jadi buku lama. Buku itu, di dalam buku selalu ada endapan logika, apapun, sedangkal apapun buku itu. Karena waktu si penulis menulis, di dalam pikirannya bergerak semacam epistem. Yaitu menginginkan ada yang paham maksudnya. Jadi buku tidak pernah menjadi lama. Bukunya tokoh dari Sumatera Barat, tokoh dari Payakumbuh, Tan Malaka, sampai sekarang dicetak ulang. Bahkan menjadi relevan ketika orang mulai berpikir bahwa dunia kapitalis global itu sedang dalam situasi sekarat. Maka dicari cara-cara baru untuk menghasilkan kembali perjanjian sosial yang setara. Kita hidup sekarang di dalam the republic of fear. Kita takut karena seolah-olah ada semacam ide besar yang akan menghalangi kita untuk mengucapkan hal yang berbeda. So we are living in the republic of fear. Padahal Republik Indonesia didirikan untuk menjadi the republic of letter. Republik tulisan, republik letter, republik buku. Oleh pendiri-pendiri kita yang bertengkar habis-habisan untuk menguji dalil siapa yang memungkinkan diloloskan sebagai argumen sebuah republik. Pada waktu debat konstituante 60-70 hari, pertanyaannya, setelah kita merdeka bentuk negara apa? Ada yang mengusulkan negara Indonesia harus balik pada bentuk kerajaan, bentuk kesultanan, negara Islam, negara komunis, negara sosialis, negara liberal. Tetapi perdebatan itu ada perdebatan epistemik, ada perdebatan di tingkat pikiran yang kuat filosofinya. Kita baca risalah perdebatan itu. Dan hasil perdebatannya adalah kita memilih negara yang berkedaulatan rakyat. Proposal Hatta yang menang waktu itu. Semua setuju. Maka ide negara berbasis agama hilang. Ide negara berbasis kerajaan hilang. Ide negara berbasis komunisme hilang. Berbasis kedaulatan rakyat. Itu yang kemudian jadi ayat 2 pasal 1. Negara berdasarkan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan negara. Ini yang mesti kita narasikan ulang. Kita disebut rakyat kalau kita memiliki hak untuk menentukan secara mandiri wakil-wakil kita. Tapi kemudian narasi berubah karena kita tidak lagi kritis. Anggota DPR sekarang menganggap mereka adalah wakil rakyat, karena itu mereka mewakili kedaulatan rakyat. Ngaco, dungu jalan pikirannya. Saya bilang jalan pikiran anggota DPR. Sebagai anggota DPR dungu. Bukan orangnya yang dungu, jalan pikirannya yang dungu. Karena nggak mungkin kedaulatan itu diwakili. 1 menit kedaulatan saya diwakili, saya jadi nggak punya kedaulatan lagi kan? Habis kedaulatan saya. Yang saya wakilkan pada mereka, anggota DPR, adalah kepentingan politik saya 5 tahunan, bukan kedaulatan saya. Itu yang mesti jelas diajarin. Kepentingan politik bisa berubah setiap 5 tahun. Karena itu saya wakilkan, besok saya tarik lagi. Untuk menarik kembali kepentingan saya yang mereka lalaikan, saya mesti berdaulat. Logikanya begitu. Kalau saya nggak berdaulat, bagaimana saya tarik kembali suara saya? Kan tolol logik itu. Kenapa begitu? Karena tidak ada pendidikan logika di dalam partai politik. Dasarnya itu. Bayangin, coba tanya survei. Ya, kami mewakili rakyat, artinya kami mewakili kedaulatan rakyat. Yang Anda wakili itu kepentingan rakyat, bukan kedaulatan rakyat. Tolol.
Itu orang marah, kenapa pakai kata tolol? Ya memang reasoningnya tolol. Atau saya pakai bahasa Latin misalnya. Post hoc ergo propter hoc. Nanti dia protes lagi. Ketidakmampuan untuk membedakan mana yang di depan dengan akibat di belakang itu adalah hubungan kausalitas. Rumit saya terangin. Jadi kalau saya bilang ketidakmampuan berpikir disebabkan oleh arogansi sehingga apa yang diwahyukan untuk kalian ketahui itu baca kalian abaikan. Panjang kalimatnya. Saya singkat aja, dungu. Itu maksudnya. Kan gampang terangin itu kan. Tapi orang marah, ngapain marah? Saya nggak pernah berselisih secara personal itu. Waktu saya bilang presiden bajingan tolol, saya bilang presiden siapa? Presiden Jokowi. Pak Rocky nggak berani, saya berani sebut namanya Presiden Jokowi bajingan tolol. Bukan Jokowinya, sebagai presiden dia bajingan tolol. Maka saya diperkerakan satu Indonesia. Saya bilang, oh iya, mari saya terangkan di mana tololnya, di mana bajingannya. Kan dia orang, dia bukan orang ketika memimpin, dia adalah fungsi. Pak Wali Kota di rumah ditanggalkan fungsinya, dia jadi suami yang pasti nurut pada istrinya. Tetapi kalau istrinya hadir di sini, wali kota bicara di sini sebagai wali kota, istrinya mesti oh ya, yang disebut wali kota benar. Itu bedanya, membedakan antara fungsi di dalam kehidupan publik dan sosok di dalam kehidupan privat. Jokowi adalah sosok di dalam kehidupan privat. Di dalam kehidupan publik dia adalah fungsi. Tapi nanti ada narasi lagi. Dia kan bapak bangsa, bapak negara, bapak kita. Bagaimana caranya? Bapak itu tidak Anda pilih. Jokowi Anda pilih. Bapak tidak mungkin dibatalkan. Bapak periodenya sampai mati. Jokowi tidak boleh periode sampai mati. Karena dia dibatasi 5 tahun masanya. Jadi tidak bisa kita, itu bapak bangga. Dia seseorang yang kita pilih untuk menempati satu fungsi. Apakah Anda memilih bapakmu? Tidak. Apa bapakmu bisa diganti 5 tahun sekali? Kecuali ibumu udah kesel. Jadi itu yang saya maksud, ketajaman di dalam konsep itu. Nah, kita masuk lagi pada situasi tadi bahwa mengaktifkan akal sehat tadi melalui membaca membutuhkan community of thought, membutuhkan kelompok-kelompok argumentatif. Jadi hidupkan di setiap poskamling percakapan yang argumentatif. Tapi saya percaya Depok itu tiap kali saya mampir ke seluruh Indonesia, oh kami lagi membahas podcastnya FNN, Rocky Gerung dan FNN. Jadi memang ada percakapan di situ. Tetapi percakapan ini mesti difasilitasi oleh negara dengan membangun masyarakat yang argumentatif. Itu di argumentative society. Nah itu dimulai oleh tadi fungsi guru tadi saya terangkan. Fungsi guru adalah menjadikan muridnya teman berpikir. Supaya muridnya itu tahu bahwa saya punya pikiran, saya ucapkan, guru akan bantah, murid juga boleh membantah itu. Sopan santun itu bahasa tubuh bukan bahasa pikiran. Nggak mungkin orang bersopan-sopan dalam pikiran tuh. Berpikir nggak perlu sopan. Persahabatan harus sopan, pergaulan harus sopan, tapi dalam pikiran nggak boleh disopan-sopankan. Kita nggak boleh mengedit pikiran kita hanya supaya orang itu tidak tersinggung. Kan yang kita singgung cara berpikirnya, bukan makhluk sosial dia atau makhluk rohani dia. Dan di tradisi universitas juga udah universitas bahkan di UI itu jadi feodal tuh. Nah itu saya paling kesel tuh masuk UI tuh. Orang kok ditahan mahasiswa nggak boleh berpikir melampaui kurikulum yang ada di dia tuh. Padahal ilmu pengetahuan bertumbuh setiap 8 jam. Jurnal-jurnal akademis itu setiap 8 jam udah ada dalil baru. Jadi guru besar yang gagal membaca jurnal 8 jam yang lalu, dia akan jadi guru besar dengan otak kecil. Nah, Anda mahasiswa, kalau ada dosen Anda ngajar, angkat tangan aja, saya tidak setuju, saya bantah dengan dalilnya. Kalau dosennya bermutu, dia akan bilang silahkan pakai mimbar ini, terangkan pada saya dan pada teman-teman. Itu namanya percakapan pedagogis dan percakapan demokratis universitas. Satu waktu saya hadiri upacara pemberian gelar doktor setelah diuji
di Universitas Indonesia. Teman saya jadi dokter, rektor mengundang saya, kan resmi itu, rektor mengundang ujian disertasi, saya datang situ ruangan. Dalam perdebatan tanya jawab, saya bilang, saya lihat ada yang salah logikanya itu, alur berpikirnya keliru. Saya angkat tangan, saya protes, saya mau bicara. Pemimpin sidang nggak boleh, Anda tidak boleh bicara. Kenapa? Karena Anda bukan pembimbing, Anda bukan penguji, Anda diundang. Astaga. Diundang untuk menyaksikan seseorang dikalungi kedokteran. Setiap orang yang diundang di forum akademis berhak mengajukan argumen akademis. Jadi kalau ada promosi dokter, siapapun yang diundang di situ berhak untuk menguji calon doktornya. Itu tradisi akademis. Jadi buat apa saya diundang adalah untuk menyaksikan? Kenapa nggak kalian aja ujian sendirian? Di mana otaknya UI itu, Pak? Goblok gitu. Bukan goblok. Tolol. Nah, bukan tolol, bego. Bukan dungu. Itu pentingnya. Jangan bersikap feodal. Feodalisme itu mempromosikan sesuatu yang tidak ilmiah itu. Jadi sekali lagi, penting tadi ajarkan murid itu sebagai teman berpikir. Anda bayangkan misalnya, kalau percakapan itu dibaca, si murid itu upload ke cloud, maka orang tahu, oh di Depok ada percakapan intelektual antara guru dan murid tanpa ada dendam pribadi. Akan ditulis di artificial intelligence bahwa oke, pendapat yang diedarkan di Depok itu betul-betul pendapat yang bermutu. Kan itu dasarnya. Itu pentingnya kita berdebat dengan artificial intelligence. Misalnya, seseorang yang fotonya di sebelah kiri, satu waktu viral, dia membagi-bagikan skincare, bener kan? Lalu Anda tanya pada artificial intelligence, apakah orang itu, Anda tulis namanya, memerlukan skincare? Artificial intelligence akan tanya, orang itu kelaminnya laki-laki atau perempuan? Anda jawab, laki-laki. Artificial intelligence jawab, dia tidak memerlukan skincare karena dia laki-laki, benar kan? Lalu Anda tanya lagi, kalau begitu dia memerlukan apa? Artificial intelligence akan jawab, dia memerlukan brain care. Karena yang bermasalah bukan kulitnya tapi otaknya. Logikanya begitu. Tapi kalau saya terangkan itu dengan menyebut nama, langsung kena delik saya. Padahal saya terangin artificial ini akan berpikir begitu. Makasih. Oke, kita ucapkan terima kasih buat Bung Rocky Gerung. Saya sudah diingatkan oleh panitia, mohon maaf ya, bahwa waktunya sudah habis. Jadi saya tadi menjanjikan pada Anda, saya minta maaf pada Anda semua, karena Pak Wali juga udah lihat-lihat jam tadi ya. Kita undang lagi Pak Wali ke atas panggung lagi ya, Pak Wali. Sudah habis waktunya deh ya. Oke, terima kasih sekali, kita tepuk tangan untuk narasumber kita. Masya Allah, luar biasa sekali. Insightful banget. Betul banget. Dari sini audiens sini pada bengong aja, ngerti apa kagak ya kira-kira? Betul. Saya berharap sih ngerti ya. Oke. Siap, untuk acara selanjutnya apa nih, Po? Berikutnya adalah penyerahan plakard sekaligus cenderamata oleh Wali Kota Depok, Bapak Dr. Haji Supiansuri MM, yang didampingi oleh Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Ketua Karang Taruna, dan pihak sponsorship yang diwakilkan oleh Dr. Randa Eviati Aryoko APT.